Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Arbin Putranto dari D4 Teknik Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai lanjutan materi dari praktikum SCADA yang mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya ingin membahas mengenai implementasi dari SCADA. Mungkin kita lanjut saja. Nah, sebelum kita memasuki implementasi dari SCADA, saya akan membahas lagi apa itu SCADA. Jadi SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control dan Data Acquisition. SCADA merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan informasi atau data-data dari lapangan dan kemudian mengirimkannya ke sebuah komputer pusat yang akan mengatur dan mengontrol data-data tersebut. Nah, gampangnya gini teman-teman. Di sini saya punya animasi di mana ini merupakan salah satu contoh yang ada pada HMI atau interface pada SCADA. Di sini kita dapat melihat tampilan yang ada pada lapangan seperti tinggi fluida ini yang ada pada tangki, kemudian suhu yang ada di sini, tekanan yang ada pada valve. Nah, keuntungannya SCADA ini kita dapat mengetahui data suhu, tinggi, kemudian tekanan di sini itu secara real time, terrecord di database. Nah, untuk penerapannya, kita dapat menjumpai SCADA ini di beberapa tempat, seperti proses industri, di mana manufaktur, pabrik, produksi, generator tenaga listrik, kemudian ada proses infrastruktur, penjerian air minum dan distribusinya, pengolahan limbah, pipa gas dan minyak, distribusi tenaga listrik, sistem komunikasi yang kompleks, sistem peringatan dini, dan sirine. Kemudian ada pada proses fasilitas, seperti di gedung, bandara, pelabuhan, stasiun, ruang angkasa. Nah, kemudian contoh lainnya yang ada di sistem SCADA ini mungkin akan kita jumpai seperti di produksi minyak dan gas, kemudian ada jaringan listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan ada beberapa aplikasi yang dipakai untuk memonitor dan mengontrol area produksi yang cukup luas. Kemudian implementasi SCADA, suatu sistem SCADA biasanya terdiri dari yang pertama ada HMI, Human Machine Interface, MTU, Master Terminal Unit, RTU, Remote Terminal Unit, Sensor, Transducer, dan Actuator. Kemudian ada sistem komunikasi, yaitu antara MTU, RTU, dan Valve Device. Kemudian ada Data Acquisition. Saya tidak akan membahas ini karena sudah dibahas oleh teman-teman saya yang lain. Nah, kemudian ini penjelasan sedikit dari apa yang ada sebelumnya, yaitu komponen yang ada pada SCADA. Jadi sebuah sistem SCADA biasanya memiliki perangkat keras sinyal untuk memperoleh dan mengirimkan input atau output, controller, jaringan, dan kemudian antarmuka pengguna dalam bentuk HMI, Human Machine Interface, yang sudah kita lihat di animasi pertama tadi. Kemudian piranti komunikasi dan beberapa perangkat lunak pendukung. Semua itu menjadi satu sistem, istilah SCADA merujuk pada sistem pusat keseluruhan. Kemudian, sistem pemantauan dan kontrol industri biasanya terdiri dari sebuah host pusat atau master, biasa dinamakan sebagai master station, master terminal unit, atau MTU. Kemudian satu atau lebih unit-unit pengumpul dan kontrol data lapangan biasa dinamakan remote station atau remote terminal unit atau RTU. Nah, untuk komunikasinya seperti ini teman-teman. Sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya juga. Jadi ini MTU ini merupakan basis data yang kita dapat melihatnya. Ini dihubungkan lewat komunikasi ke RTU atau di sini PLC RTU-nya. Kemudian RTU ini juga dihubungkan ke file device yang ada pada lapangan. Nah, file device ini semua terhubung dari controller, kemudian masuk ke RTU ini. Dan di sini RTU-nya bisa jadi beberapa teman-teman, nggak cuma satu. Di sini ada 3 RTU-nya. Nah, dan semua RTU ini akan dihubungkan juga ke MTU pusat. Dan biasanya MTU pusat ini bisa hanya terdiri dari satu saja. Nah, mungkin itu saja teman-teman mengenai penjelasan dari implementasi SCADA yang ada pada industri. Kita dapat lihat tadi bagaimana proses dari data itu tadi terrekord kemudian dihubungkan yaitu sampai melalui RTU ini
sampai ke MTU pusat. Jadi cukup sekian penjelasan yang sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.